Assalamualaikum, halo semuanya. Kami kelompok 1 Praktikum Biokimia yang beranggotakan saya Mutiara Nur Hidayah, Angel Kid, Arsi Rahayu, Ayuni Harum, Dwi Tari, Hilna Amelia, Irani Nanda, Jumarni, Muhammad Rafi Hasan, Muhammad Zulfadli, Rida Serenita, dan Prah Umi Alfia akan melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan betadin. Terdapat 3 sampel yang akan diujikan. Yang pertama, air yang ditambah dengan betadin. Yang kedua, air gula yang ditambahkan betadin, dan yang ketiga nasi yang ditambahkan betadin. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak pengujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Traumi Alfia, ujung NIM 058, praktikum biokimia shift C. Saat ini saya akan mempraktikumkan uji kualitatif karbohidrat, yaitu dengan meneteskan betadin ke dalam air putih, dan kita akan melihat perubahan warna yang akan terjadi. Adapun alat dan bahannya, yang pertama yaitu betadin, yang kedua air putih dan gelas, dan yang ketiga pengaduk. Saya akan meneteskan betadin ke dalam air. Dari praktikum ini yang terjadi, maka betadinnya hilang, dan yang menandakan tidak adanya amilum atau karbohidrat di dalam air tersebut, karena jika terdapat amilum ataupun karbohidrat, maka air akan terjadi perubahan warna biru atau ungu. Uji pertama ialah uji betadin dengan air. Di dalam video diperlihatkan betadin diteteskan ke dalam segelas air. Hasilnya warna larutan betadin akan menjadi pudar atau hilang, dikarenakan pH airnya berubah sehingga betadin teroksidasi dan hilang. Salah satu sifat menarik dari ion iodin ialah dapat bereaksi dengan cahaya. Artinya, iodin dapat berubah secara kimiawi ketika terkena cahaya. Ketika terkena cahaya, ion iodin yang terkandung di dalam betadin berubah menjadi iodin. Perbedaan antara ion iodin dengan iodin ialah hilangnya muatan negatif ketika bereaksi pada foton atau cahaya. Perubahan bentuk dari ion iodin menjadi iodin ini menghasilkan perubahan warna dari coklat ke kuning mudaan atau kuning pudar. Jadi, ketika betadin diteteskan ke segelas air, kemudian dikenakan cahaya dan diaduk, akan terjadi proses dekomposisi ion iodin menjadi iodin yang menghasilkan warna kuning pudar yang lama-kelamaan akan menghilang. Perkenalkan, nama saya Dwi Tari Putri dengan ujung NIM 073. Di sini saya akan mempraktikumkan percobaan, yaitu larutan gula yang akan ditetesi dengan betadin. Alat dan bahan yang digunakan, pertama itu sendok yang digunakan untuk mengaduk, kedua gelas yang sudah terisi dengan larutan gula, dan ketiga betadin. Pertama-tama kita teteskan betadin 3-4 tetes ke dalam larutan gula. Lalu diaduk dan diamati perubahan warna pada larutan gula. Larutan gula menjadi kuning kecoklatan. Pengujian yang kedua yaitu uji betadin dengan larutan gula. Di dalam video diperlihatkan betadin diteteskan ke dalam segelas larutan gula. Sebelum ditetesi betadin warnanya putih, namun setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Hal itu dikarenakan gula pasir tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Kita dapat mengetahui bahan-bahan yang mengandung amilum dan yang tidak. Dan kita harus tahu bahan yang mengandung amilum itu tidak semuanya sama, ada kandungan amilum dari bahan satu dengan bahan yang lainnya. Bahan yang mengandung amilum warnanya akan berubah menjadi biru keunguan atau kehitaman. Maka dari itu gula dapat kita simpulkan tidak mengandung karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Harmulandari, ujung NIM 032. Di sini saya ingin melakukan uji karbohidrat menggunakan sampel nasi yang ditetesi oleh betadin. Di sini saya akan meneteskan betadin
secukupnya di atas nasi. Setelah ditunggu sebentar, nasi berubah menjadi warna biru kehitaman. Ujian terakhir adalah dengan mereaksikan betadin dengan nasi. Ketika nasi yang berwarna putih kita tetesi dengan betadin, maka akan terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini dikarenakan adanya iodium yang terdapat di dalam betadin bereaksi dengan pati berupa polisakarida amilum yang terdapat di dalam karbohidrat tersebut. Hal ini menyebabkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Semakin hitam warna yang dihasilkan, maka kandungan karbohidrat terdapat di dalam nasi tersebut semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan reaksi 3I2 ditambah 6 NaOH menjadi NaI ditambah NaOH3 ditambah 3 H2O. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa amilum memiliki pati berupa unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks yang kemudian memiliki ikatan konfigurasi antar glukosanya. Hal inilah yang menyebabkan amilum memiliki warna ketika bereaksi memiliki warna biru kehitaman. Bentuk heliks ini menyebabkan pati membentuk kompleks dan molekul iodium bisa masuk ke dalam spiralnya sehingga perubahan warna biru tua terjadi. Nah, dari video pengujian tadi dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga sampel tersebut, air yang ditambahkan betadin dan air bola yang ditambahkan betadin tidak mengandung karbohidrat karena tidak terjadinya perubahan warna biru kehitaman atau biru keunguan pada sampel tersebut. Sedangkan pada sampel nasi yang ditambahkan dengan betadin terjadinya perubahan warna menjadi biru kehitaman atau biru keunguan yang menandakan sampel nasi tersebut mengandung karbohidrat. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.